Salam saudara. Salam. Ya, sepertinya personilnya berkurang karena memang ada retreat di PMK Kehutanan ya, di Forestry Fellowship. Jadi sebagian rekan-rekan, saudara-saudari kita ada di sana, baik pelayan dan juga yang menjadi peserta. Nah, kita rindukan nanti minggu depan mereka yang sudah dilayani sudah ada di sini. Amin. Mereka sudah ada bersama-sama dengan kita dan mereka bersama-sama dengan kita memuji nama Tuhan di tempat ini. Dan juga ada di komsel-komsel mahasiswa. Oke, gimana kabarnya? Gimana kabarnya semua? Baik, sehat? Ada yang kena hujan tadi di jalan? Ya, saya berangkat dari Damanhuri cepat-cepat jam 4, setengah 5 kurang. Biasanya sih setengah 5 saya baru OTW, baru on the way. Karena saya pikir nanti takutnya banjir. Terus Damanhuri juga ditutup, jadi mutar-mutar. Ya, jadi saya tadi jalan ngebayangin teman-teman ini gimana nanti yang pakai motor. Tapi bersyukur tetap datang walaupun kondisi hujan. Itu adalah penerobos. Haleluya. Kok saudara aminnya pesimis? Saudara adalah penerobos, amin. Kita adalah penerobos. Jadi kalau cuma banjir aja kecil lah itu. Ya. Oke. Hari ini saya tidak banyak membagikan kepada saudara, kepada kita semua, karena nanti kita juga akan penyembahan bersama ya, kita nyanyi bersama. Saudara, ini dalam saya sendiri ngalamin, dalam lingkungan saya, bagaimana memang di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang sebenarnya merindukan Tuhan, merindukan kebenaran Tuhan. Kalau saudara peka dengan sekitar saudara, kalau saudara peka, teman-teman peka dengan sekeliling yang sekarang terjadi, banyak orang merindukan Tuhan, tapi sedikit orang yang bisa menyampaikan kepada mereka siapa Tuhan mereka, siapa Bapa mereka. Sadar nggak, kasih makin hari semakin kesini semakin berkurang sekali. Orang sekarang sudah semakin banyak cuek-cuek dengan sekitar gitu. Ya. Banyak orang sekarang cuek dengan sekitar. Nah, ini jangan sampai terjadi dengan kita. Dan jangan sampai terjadi dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita nggak peka, kalau kita nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan menjadi turut sama dengan mereka. Mungkin baik saudara. Saudara mungkin berasal dari keluarga yang baik-baik, dan kondisi saudara baik, dan saudara duduk di tempat ini. Tetapi karena saudara tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kepekaan akan hati Tuhan sudah mulai pudar di dalam diri saudara. Saudara ngelihat orang di kanan kiri saudara, teman saudara kuliah, teman saudara sekolah, jatuh mungkin, pacar-pacaran mungkin. Ya, saudara mungkin nganggap biasa. Terus habis itu dia jatuh, mungkin saudara nganggap itu biasa. Kalau saudara peka dengan hati Tuhan, di saat Tuhan sedih, di saat Tuhan rindu dia diselamatkan, kita menjadi orang yang juga peka ngerasakan hati Tuhan. Dan ini mesti ada dalam setiap anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya. Karena bagian kita bukan sekedar menjadi orang percaya, tapi kita adalah pengikut Kristus, kita adalah murid Kristus. Harus kita bedakan antara pengikut dan murid. Kita adalah murid Kristus yang juga merasakan hati yang sama seperti Yesus. Amin. Kita merasakan hati yang sama. Saudara bisa merasakan akhir-akhir ini, saat-saat ini saudara. Ya. Ada beberapa orang yang datang sama saya. Ada beberapa orang yang chat sama saya. Terus cerita masalah pribadi, cerita masalah bagaimana kerjaannya dia. Kami ibadah di di persekutuan, kami duduk, kami menyembah, baru duduk, dia nangis. 2 kali ibadah, dia nangis. Saya bilang, kenapa nih anak nih? Gitu. Karena wanita
Terus saya minta istri saya untuk melayani satu orang aja. Kami agak kerepotan untuk mencari orang. Istri saya sudah sibuk, dia ngurusin begini-begini. Karena saya mencoba untuk mengatur ya. Saya bilang sama istri saya seperti ini. Saya bilang sama Kak Joy, Mi, kita mesti komitmen di dalam pemuridan kita. Saya dulu sempat juga pemuridan saya sempat tertunda beberapa bulan. Jadi anak-anak PA saya juga tidak terarah. Mami juga begitu waktu masa-masa sibuk kemarin. Ya. Sekarang kita mau komitmen dan bangun kita komitmen dan kita bagi waktu bersama. Pemuridan harus jalan. Apapun yang terjadi, pemuridan harus jalan. Iya, Bi. Kami berdoa, terus kita atur waktu. Saya 2 minggu sekali, dan Mami juga 2 minggu sekali kita atur waktunya. Mami pakai waktu ini, Papi waktu ini. Karena saya pegang 3 kelompok, istri saya nggak tahu nih pegang berapa kelompok. Dan dalam 1 minggu, dalam 2 minggu sekali kita harus ada PA. Karena kita mau ajarin anak-anak PA saya, anak-anak PA kami, dan ini juga seharusnya terjadi bagi kita, anak-anak PA kita nggak perlu bangga dengan anak PA kita yang banyak, saudara. Tapi kita bangga ketika anak PA kita juga bisa mem-PA-kan orang. Amin. Ketika anak rohani kita juga bisa berkarya dan mem-PA-kan orang. Dan kita seharusnya punya target ke depan. Oh, kamu 1 tahun udah harus bisa PA. Oh, kamu dalam satu tahun ini harusnya sudah bisa memuridkan. Bahan juga demikian. Dan ini saya juga mulai atur untuk anak-anak murid saya. Dan ini juga saya dorong istri saya. Walaupun saya tahu sekali nggak mudah, saudara. Dia kadang malam nggak tidur, jagain anak. Terus habis itu belum lagi yang 2 lagi. Emang gak mudah ada merawat 3 anak. Tapi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan melaksanakan amanat agung itu harus terwujud. Karena ini adalah kepenuhan tubuh Kristus. Dan bagian kita mengerjakan itu. Gak ada waktunya berleha-leha, gak ada waktunya untuk santai. Amin. Kita yang sudah bekerja, kita yang sudah kita mungkin sibuk kuliah, tetapi melaksanakan amanat agung itu kewajiban kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita bergerak bersama Tuhan. Jadi gak usah takut capek. Melangkah dengan Tuhan. Tuhan akan gantikan duka cita dan sukacita, capek kita dengan damai sejahtera. Ada damai sejahtera gak sih kalau kita dengar adik-adik kita cerita, betul gak? Ya, ketika dia mau terbuka, saya bawa 3 orang adik PA saya, terus 2 orang cerita. Terus yang satu juga cerita gimana dia meninggalkan minuman kerasnya, yang satunya berjuang untuk meninggalkan rokok. Minum minuman keras, dulu dia pernah pakai ganja. Aku boleh bang cerita seperti itu? Ceritakan aja. Tadi yang hadir di sana kan juga terheran-heran mungkin cerita. Jadi sebelum ke gereja, tapi bukan gereja sini teman. Jadi sebelum gereja yang sebelumnya, jadi dia tuh pengen ngerasakan hadirat Tuhan, kayak teman-teman tuh kayaknya enak ngerasakan hadirat Tuhan ya. Kayak tadi WL, singer di depan, pemain musik, kok ngerasakan angkat Tuhan tuh enak banget. Gitu. Jadi karena dia pengen ngebet banget, ngerasakan hadirat Tuhan, jadi sebelum berangkat gereja dia nyimeng dulu. Jadi dia ngisap ganja dulu. Jadi dia ngisap ganja dulu, terus habis itu dia bilang, oh jadi kalau begitu aku ngisap ganja itu enak sekali katanya, masuk hadirat Tuhan. Buset, itu dari mana ceritanya begitu kan? Dia cerita saudara tadi begitu. Jadi saya ngerasa oh seperti Tuhan tuh dekat dengan saya, ada di depan saya. Jadi saya setiap gereja saya nyimeng dulu. Jadi dia pakai ganja dulu baru dia ke gereja. Dan akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa saudara. Dan dirawat dirawat juga di Adulam. Saya bilang sama dia, kamu nggak malu cerita ini? Enggak bang, karena ini perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Sampai sekarang dia berjuang saudara. Sampai sekarang dia berjuang untuk ngelepas kebiasaannya lagi ngerokok. Saya topang, saya support.
Ayo yang si satu teman adik rohani saya yang satu udah lepas dari rokok. Jadi aku masih bingung bang, kalau habis makan itu ngapain ya? Saya lagi perhatikan orang yang nggak ngerokok. Jadi kalau habis makan tuh enaknya ngapain gitu, dia bilang begitu. Kamu mau lihat orang kalau habis ngerokok, habis makan itu nggak ngerokok? Iya gimana? Gimana bang? Nah lihat ini temanmu yang satu, karena tadi makan bareng-bareng gitu kan? Oh begini, ya begini aja itu slow katanya, slow gitu, angkat kaki gitu, ambil angkat kaki habis makan kan gitu ya. Tapi saya percaya sekali Tuhan akan bekerja begitu juga dalam kehidupan kita, kepada adik-adik rohani kita, dan kita harus siap sedia untuk bisa dapat merubah orang-orang untuk semakin hidup benar di dalam Tuhan. Karena itu adalah mahkota kemuliaan yang nanti akan kita bawa kepada Tuhan. Itu pahala kalau orang sebelah bilangnya. Itu pahala yang akan kita bawa dan kita taruh di kaki Tuhan. Di Wahyu. Ada 5 mahkota kemuliaan yang akan diberikan kepada kita. Dan yang paling utama adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Karena itu amanat agung. Amin. Kita siap? Siap ya? Saya kasih tema untuk kita hari ini adalah jangan sampai kehilangan pribadi Tuhan. Cuman kayaknya agak kurang keren kalau nggak bahasa Inggris. Jadi pakai bahasa Inggris, don't leave me. Jangan tinggalkan saya. Tuhan jangan tinggalkan saya. Saudara, kita buka di Keluaran pasal 33. Keluaran pasal 33. Kita baca dulu dari ayat 1 sampai ayat 3. Biar saya bacakan aja saudara ya. Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3. Nanti kita lanjut tapi kita baca dulu 3 ayat sebagai permulaan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Ayat 3. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengah kamu karena engkau ini bangsa yang tegar tengguh, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara, siapa di sini yang rindu janji Tuhan terwujud di dalam hidupnya? Boleh angkat tangan? Oke. Janji Tuhan terwujud dalam hidupnya. Terus, siapa di sini yang ingin rindu dapat perlindungan dari Tuhan? Dapat perlindungan dari Tuhan, angkat tangan lagi. Ya. Terus habis itu, siapa yang rindu diberkati? Angkat tangan. Ini memang Kristen banget, saudara. Dapat perlindungan, dapat janji Tuhan, dan diberkati. Itu Kristen banget, saudara. Ini terjadi pada dari zaman Israel. Ya, karena memang 3 hal ini yang dikejar-kejar oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi pada orang Israel. Orang Israel ya mendapat janji Tuhan. Di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari situ engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham. Tuhan memberikan janji kepada Israel, kepada tanah perjanjian kepada bangsa Israel, ya, yang dulu pernah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan keturunan mereka juga dijanjikan untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Terus habis itu di ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het dan orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Tuhan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan orang Israel. Tuhan mengutus malaikat untuk melindungi kita, dapat perlindungan. Betul? Bangsa Israel mendapat perlindungan. Dia dapat janji Tuhan, dia dapat perlindungan, saudara. Ya, itu luar biasa sekali. Siapa yang nggak mau orang Kristen seperti ini? Dia dapat perlindungan, saudara. Terus selanjutnya, ya,
Di ayat 3, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tuhan mengirim mereka ke tempat ke tempat yang sudah Tuhan janjikan. Tuhan mengirim malaikat untuk melindungi mereka, dan juga Tuhan memberkati mereka ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Susu dan madu itu bicara tentang susu yang dimakan, tentang berkat yang bisa dinikmati hari ini dan berkat yang dinikmati di kemudian hari, itu disimpan. Susu bicara tentang makanan yang dimakan hari ini, dan madu itu bicara tentang berkat yang mesti disimpan. Jadi susu dan madu jangan dimakan dua-duanya, saudara, itu serakah namanya. Ya. Jadi madu disimpan, susunya dimakan. Jadi itu perumpamaan firman Tuhan bicara tentang berkat. Ya. Tapi di ayat selanjutnya saudara baca, apa saudara baca? Karena engkau ini, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengguh, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Saudara lihat, alasan Tuhan memberikan itu semua karena Tuhan tidak mau berjalan kepada mereka, karena mereka adalah bangsa yang tegar tengguh. Saudara, mungkin kita bisa dapat janji Tuhan, kita bisa dapat perlindungan dari Tuhan, kita bisa dapat berkat dari Tuhan, tapi Tuhan tidak mau berjalan bersama dengan kita. Terkadang kita menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Tuhan yang menuntut Tuhan untuk memberkati kita, melindungi kita, minta janji Tuhan terwujud atas hidup kita, tapi tanpa mau mendengar apa maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Apa maunya Tuhan untuk kita lakukan, saudara. Ini yang terjadi bagi banyak orang Kristen. Ini yang terjadi pada bangsa Israel, saudara. Saking muaknya Tuhan, udah aku kirim malaikat, udah aku kasih harta, udah aku kasih janjiku terwujud atas kehidupan kamu, tapi aku tidak mau ada bersama-sama dengan engkau. Aku tidak mau berjalan bersama-sama denganmu. Nikmati aja apa yang sudah kau kasih, nikmati aja harta saya yang kasih, tapi saya tidak mau berjalan bersamamu. Saudara, kira-kira kalau dihadapkan dengan pilihan seperti itu, saudara pilih yang mana? Pilih 3D tadi, ya, dilindungi, diberkati, dapat janji Tuhan, atau berjalan dengan Tuhan tapi kiri. Tapi nggak punya apa-apa, tapi jalan sama Tuhan. Tapi yang di satu sisi lain kita dapat semuanya digenapi, bahkan ada malaikat Tuhan kirim sama kita, tapi Tuhan nggak mau berjalan dengan kita. Saudara pilih yang mana? Pilih yang mana, saudara? Halo? Yakin berjalan dengan Tuhan? Nanti nggak bisa bayar kos 1 bulan aja udah marah-marah. Halo? Nanti uang kiriman telat aja dari orang tua udah ngambek kok. Nggak mau datang komsel kok, nggak mau datang persekutuan kok. Ini pilihan yang berat, saudara. Ini pilihan berat. Tetapi apa yang terjadi pada orang Israel, kita lanjut membaca ya di ayat 4. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan mereka. Ketika mereka mendengar ancaman yang mengerikan, kamu pilih diberkati, dapat perlindungan, dapat janji Tuhan, tapi aku tidak ada di situ, atau pilih saya berjalan dengan aku, berjalan bersama dengan saya, dengan Tuhan, tapi kere. Pilihannya sulit, saudara. Tetapi apa yang bangsa Israel lakukan? Dia melepaskan perhiasan mereka. Dia melepaskan kalung mereka. Sambil dia bernyanyi, lebih dari segalanya, ku rindu kau Tuhan. Amin. Emas perak, dia lepas antingnya, saudara. Perak dan
mata. Apa saudara? Tiada artinya, ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Dia sadar saudara, bangsa Israel sadar persekutuan yang baik dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, lebih daripada diberkati, lebih daripada dapat perlindungan, lebih daripada dapat janji Tuhan saudara. Amin. Nggak ada yang amin. Amin. Kalau saudara sekarang di tempat ini, saudara masih memilih harta, tahta, wanita, ada istilah gitu, daripada Tuhan. Saudara belajar daripada bangsa Israel. Setegur tengkuknya bangsa Israel, mereka masih merelakan semuanya untuk dapat dekat dengan Tuhan. Apalagi kita, saudara. Makanya apa yang sekarang sudah kita dapat, apa yang sekarang sudah kita punya, itu gak ada artinya ketimbang dengan hubungan kita yang kita bangun dengan Tuhan secara intim, saudara. Amin. Inilah yang membuat di ayat 11, ya. Di ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya, kemudian kembali dari perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi ketika Musa datang kepada Tuhan dan Musa ada di perkemahan itu, abdi Yosua bin Nun tidak turut ikut masuk dalam perkemahan, dalam kemah, saudara. Dia di luar perkemahan, tapi dia merasakan hadirat Tuhan. Dan ketika Musa sudah berbicara kepada Tuhan, Yosua tidak mau beranjak dari luar kemah itu. Kenapa? Karena dia merasakan hadirat Tuhan. Wow. Dia merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat itu. Dan dia tidak mau gantikan hadirat Tuhan oleh apapun juga. Dan dia tidak mau menggantikan hadirat Tuhan hanya dengan emas dan perak. Saudara mungkin di tempat ini banyak pergumulan, saudara. Saudara mungkin banyak ekspektasi dalam kehidupan saudara yang tidak sesuai terjadi dalam kehidupan saudara. Banyak orang Kristen itu diiming-imingi dengan berkat. Ketika engkau Tuhan, engkau akan diberkati. Ketika ikut Tuhan, engkau akan mendapat karir yang bagus. Berlomba-lomba orang ikut Tuhan dan dikejar adalah berkat. Makanya ketika kesaksian selalu saja bicara tentang yang baik diceritakan, saudara. Orang Kristen itu susah untuk menceritakan yang buruk dalam dirinya. Dia susah untuk bercerita kejatuhan dia. Dia susah bicara tentang, dia kesaksian tentang bagaimana dia lagi bergumul dengan sesuatu. Tapi ketika dia bicara tentang diberkati, dia bicara dengan antusias, saudara. Secara manusia kita termotivasi. Tapi ingat, hubungan pribadi dengan Tuhan bukan bicara tentang berkat. Di saat kita jatuh pun, dan kita terus bertahan, dan kita terus mau dekat dengan Tuhan, disitulah letak persekutuan yang baik dengan Tuhan. Bukan bicara tentang berkat-berkat yang luar biasa itu, saudara. Makanya ketika komsel, ketika engkau persekutuan, ketika engkau ibadah, bangun mindset yang benar dulu gitu loh. Kalau mau kesaksian, aku mau kesaksian dulu. Aku mau kesaksian kejatuhan saya. Ceritakan kejatuhanmu. Jangan nunggu dulu yang baik-baik dalam kehidupan kita, baru kita kesaksian. Itu yang buat jadinya komsel sepi, saudara. Itu yang buat persekutuan kita sepi, saudara. Jadi ceritakan sama adik-adik kita. Kamu cerita kejatuhan kamu, nggak apa-apa. Aku masih ngerokok, ceritakan, nggak apa-apa. Kita topang, saudara. Itulah persekutuan yang benar. Karena persekutuan yang baik dengan Tuhan itu dibangun dengan kesalahan dan kejatuhan-kejatuhan kita. Daud berapa kali dia jatuh, dia tetap datang sama Tuhan. Cuman yang jadi masalah sekarang ketika orang Kristen jatuh, ini yang jadi masalah. Karena kita terus diiming-imingi, dicokokin dengan berkat, dengan ikut Tuhan, mesti seharusnya, apalagi dengan dengan teologi kemakmuran yang mengatakan kalau jadi orang Kristen udah pasti diberkati dengan berkat, dengan harta, saudara.
Jadi kalau seandainya kita ini nggak diberkati, kita nggak punya mobil misalnya, kita nggak punya rumah, berarti kita bukan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, atau kekristenan kita tidak sungguh-sungguh. Ikan teologi yang salah. Ikut Tuhan tuh jangan pilih-pilih. Ya, ikut Tuhan, mau baik dan buruk harusnya ikut Tuhan. Bahkan ketika jatuh pun seharusnya kita datang sama Tuhan. Banyak orang akhirnya nggak mau, ketika jatuh dia nggak mau lagi ikut persekutuan karena bangun mindset dalam pikirannya salah. Dia nggak mau datang komsel kalau lagi jatuh, lagi nggak mood. Ya, tapi kalau lagi moodnya senang karena baru dapat kiriman, ya tuh, baru dapat beasiswa cair, oh dia rajin dia ikut komsel. Tapi kalau lagi suntuk-suntuknya udah akhir-akhir bulan, aduh Kak, nggak ada uang kosku sudah, nggak ada uang persembahan. Nah, padahal persembahannya 2.000 ya kan. Gak ada persembahan dia bilang. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena dia tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita belajar dari sini saudara. Ya. Jadi berkat rohani atau jasmani yang kita peroleh seharusnya membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Tapi jika berkat yang kita dapat justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan, sebaiknya gantung berkat itu dan pilihlah Tuhan. Ini yang terjadi pada bangsa Israel. Dia lebih pilih dekat dengan Tuhan daripada harta dan tahta. Lukas 15 ayat 19. Lukas ayat 15 sampai 19. Lukas 15 ayat 19 saya baca saudara ya. Aku tidak layak lagi disebut anak, Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara mungkin cerita ini saudara sudah tahu bagaimana bagaimana perumpamaan tentang anak yang hilang, ya. Yesus memberi perumpamaan tentang seorang anak yang hilang. Ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang satu menghabiskan harta orang tuanya, terus dia dapat 2 warisan ya. Terus yang satu tetap diam bersama dengan orang tuanya, yang satu menghabiskan hartanya berfoya-foya, terus dia kembali lagi. Terus ketika dia kembali bukan mau menjadi anak. Dia kembali ingin menjadi pelayan, orang upahan. Nah, dosa atau kejatuhan atau dosa yang kita alami, dosa yang anak Tuhan alami, itu bukan hanya memisahkan manusia dengan Tuhan, tapi menurunkan nilai kita sebagai anak. Inilah yang mesti kita pahami, ya. Jadi harga kita sebagai anak bisa berkurang, bisa turun nilainya jika kita bermain-main dengan dosa, saudara. Makanya hubungan dengan Tuhan itu mesti dibangun betul-betul baik dengan Tuhan. Dan jangan pernah main-main. Dan ketika engkau berdosa di hadapan Tuhan, maka nilai sebagai anak itu juga berkurang di dalam diri kita. Ini bicara tentang hubungan pribadi yang terus kita mau bangun sebagai anak di hadapan Tuhan. Makanya jangan pernah main-main dengan hubungan pribadi. Makanya jangan pernah main-main dengan saat teduh kita setiap hari. Bacaan Alkitab kita setiap hari. Kalau saya selalu menekankan itu, saudara. Ya, saya nggak menjanjikan sama adik-adik saya, kok baca Alkitab tuh seharusnya seger dong. Ketika buka Alkitab tuh, ngantuk kan? Buka Alkitab langsung seger matanya, pasti itu. Saya nggak menjanjikan itu, saudara. Saya bilang sama mereka, sama adik-adik saya, mungkin ngantuk bang. Iya bang, aku ngantuk. Iya ngantuk. Tapi Tuhan kan cari orang yang taat. Dan ketika kita taat dan mau membaca, dan disitulah nanti Tuhan akan bekerja di dalam kita. Berangsur-angsur, kita akan menjadi suka membaca Alkitab. Yang baru beli Twitter tuh siapa namanya? Elon Musk. Ya. Dia orang fisika, dia senang fisika.
gitu. Dia senang fisika. Terus habis itu salah satu hobinya dia baca buku yang berhubungan dengan fisika. Terus imajinasinya itu muncul dari fisika kan gitu ya. Ya, fisika kan begitu ya. Jadi muncul dari imajinasi dari buku-buku fisika yang dia baca. Nah, kita bilang kita anak Tuhan. Kita bilang kita orang percaya. Tetapi hobi kita tiap hari cuma buka handphone doang. Yang ditonton cuma TikTok doang. Nonton TikTok itu bisa sejam 2 jam. Tapi baca Alkitab 3 pasal 1 hari, paling 15 menit, 10 menit, 15 menit sudah lama banget lah gitu. 5 menit, 10 menit udah susah. Baru kita mau bilang aku mau melaksanakan amanat agung Tuhan, menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Bagaimana kita mau menjadikan segala bangsa murid Tuhan? Kalau kita juga yang dilihat juga yang masuk di dalam pikiran kita juga hal-hal yang goyang-goyang gitu kan. Jadi TikTok kan kayak gitu ya. Saya nggak punya TikTok, tapi anak saya kan biasanya buka-buka itu kan. Badannya besar gitu. Nyampe apa? T-Rex kan itu kayak goyang-goyang gitu kan. Yang ditonton, belum lagi yang lain gitu. Tapi kita mulai belajar untuk baca Alkitab, buka buku yang berhubungan dengan firman Tuhan, saudara. Yang penasaran dengan Rasul Paulus, cari buku Rasul Paulus. Karena kita berbeda, saudara, dengan orang-orang sekitar kita. Kita berbeda dengan mereka. Waktu kita banyak terbuang. Sekarang ini sadar gak sih, waktu kita itu banyak sekali terbuang, terutama di media sosial. Kecuali kalau dipakai jualan ya oke lah gitu kan, karena memang jualan di situ. Tapi kalau kita ngabisin kuota, ayo, oke? Boleh Bang Yapet? Saya ada ilustrasi sedikit, saudara. Boleh Bang Yapet main musik? Karena kita nanti ada nyanyi satu lagu, saudara. Saya ada ilustrasi, saudara. Saudara punya handphone? Saudara punya handphone semua di sini? Puji Tuhan punya. Handphone saudara itu milik siapa? Yang saudara beli? Hah? Coba pegang handphonenya. Punya siapa? Punya saya. Ya. Terus itu kan handphone sudah kita beli pakai uang kita ya. Terlepas dari mau kredit, mau cash ya toh. Ya kan? Handphonenya iPhone, boy, besar-besar, 13 Pro Max yang harga berapa itu? 15 juta, masih kreditan 4 bulan lagi bang. Oh ya. Saya punya adik seperti itu, saudara. Gak apa-apa lah ya. Terus belum lunas, sudah dijual. Dia ganti lagi yang lain, kredit juga. Aduh. Terus habis itu, bukankah itu handphone yang kita beli sendiri dan itu sudah sah belum menjadi milik kita? Ada nggak yang berani itu klaim punyanya? Ya, ada nggak? Siapa namanya dia yang baju putih hitam, yang motif-motif kembang-kembang, kacamata, mata di sini ya, di sini, matanya di situ. Kamu punya handphone? Sebelahnya siapa namanya? Bintang. Kamu namanya siapa deh? Siapa? Mela. Ya, Bintang berani nggak bilang ke Mela, itu handphone saya loh? Nggak berani, karena itu sudah punya si Mela. Apapun yang terjadi itu adalah handphonenya si Mela, betul nggak? Jadi ini handphone saya. Bang Nober nggak mungkin berani mengklaim inilah handphone dia, betul? Kalau Bang Nober mengklaim ini adalah handphone dia, bisa nggak saya teriakin dia maling? Betul ya? Saya teriakin Bang Nober maling, ya, karena dia mengklaim ini adalah handphone dia. Tapi kenapa, saudara? Penciptanya masih ikut campur. Atau capek-capek mau konfirmasi kepada kita setiap kali HP kita mau diupdate. Saudara, handphone kita kan selalu itu muncul kalau mau diupdate versi terbaru, betul nggak? Ya nggak? Ini kan sudah handphone kita. Ngapain muncul-muncul lagi gitu? Versi-versi terbaru terus kita dipaksa kan? Kita dipaksa untuk mengupdate, betul nggak? Kalau kita nggak mengupdate, ya pasti kemungkinan besar ada gangguan atau enggak handphone kita nggak bisa dipakai.
Nah, kenapa penciptanya atau yang menciptakan handphone kita atau iPhone yang menciptakan iPhone gitu, itu sibuk-sibuk, capek-capek mau untuk mengurusi handphone yang kita pakai. Seharusnya kalau jual udah syukur-syukur aja terjual udah gitu. Betul gak ya? Syukur-syukur sudah terjual. Masalah rusak, masalah apa kan urusannya dia. Terus tapi dia mau ikut campur dalam setiap versi yang baru keluar dalam handphone yang kita pakai, terus kita dipaksa untuk mengupdate. Kenapa demikian, saudara? Karena ada nama penciptanya. Karena ada nama penciptanya iPhone. Karena ada nama penciptanya Xiaomi. Karena ada nama penciptanya Samsung di situ. Hello? Begitu juga dengan kita, saudara. Kenapa Tuhan mau rindu? Tuhan tuh capek ngurusin kita mau upgrade diri gitu loh. Ya enggak? Tuhan kan ciptakan kita nih. Tapi Tuhan gak mau lepaskan kita gitu aja. Tuhan mau kita upgrade diri terus, saudara. Kenapa demikian? Karena ada nama Tuhan, ada nama Yesus di dalam diri kita. Dan dia tidak mau membiarkan kita menjadi anak-anak yang sembarangan, saudara. Kita menjadi anak-anak yang gampangan, saudara. Itu yang terjadi, makanya Tuhan rindu kita membangun hubungan yang baik terus dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, dan kita terus mengupgrade diri kita. Amin. Jadi sekarang gak usah lagi bertanya, Tuhan kenapa sih kamu ini capek-capek gitu ngurusin saya. Urusanlah urusanmu sendiri Tuhan. Aku mau urus urusanku sendiri. Jadi kalau dipikirkan gitu ya, ngapain sih Tuhan gitu ngurusin saya? Karena Tuhan rindu kita menjadi anak-anak juga yang berfungsi sesuai dengan kehendaknya dia. Begitu juga dengan handphone. Penciptanya mau capek-capek ngurusin untuk kita update ke versi yang terbaru, agar handphone kita mempunyai fungsi yang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak mau salah atau ketinggalan versi, saudara. Kalau sekarang saudara menjadi anak Tuhan, sekarang sudah zamannya apa sih? Kalau laptop itu sudah zamannya apa? Anak IT di sini. Kalau laptop sudah paling tinggi apa sih speknya? i5, laptop saya kemarin i5. Sudah ada lagi i10 ya, i7 ya. Yang paling tinggi apa sudah? Spek yang paling tinggi? Apa? Hah? Apa paling tinggi speknya? Saya bukan orang IT soal, jadi nggak kurang paham juga soal perlaptopan ini. Ya. Terus saudara mau di Pentium 4, saudara masih mau di Pentium 2 yang loading. Halo? Tuhan rindu membawa kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengupgrade diri dan mengikuti kehendak Tuhan, sehingga fungsi kita itu benar-benar terwujud. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Jesus Christ. Hallelujah.